Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fauzan dari tim Twister. Sini biar saya. Sini saya akan menjelaskan tentang role saya pada pembuatan game ini di tim Twister. Jadi di sini saya membuat atau sebagai programmer saya membuat sprite sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh rekan saya. Desainnya seperti ini. Lalu setelah dibuat desainnya di Construct 2, setelahnya akan dibuat logikanya untuk masing-masing sprite. Sekian saja perkenalannya, kita lanjutkan dengan pembuatan sprite-nya. Di sini saya menggunakan project baru karena yang yang letak gamenya lagi dikerjakan dengan rekan saya. Jadi saya buat yang baru. Yang pertama dilakukan adalah kita membuat latar belakangnya sesuai dengan desainnya. Jadi di bagian layers kita lihat backgroundnya, bisa dilihat warnanya yang sesuai. Nah, ini kalau sesuai langsung kita masukkan sprite-nya. Sprite-nya sudah juga didesain oleh rekan saya. Jadi saya hanya memasukkannya di sini. Bagian sprite. Nah, ini bagian frames atau tiang-tiangnya sebagai border. Kalau ada peringatan terlalu besar juga tidak masalah, karena ini border ini frame-nya merupakan benda mati, jadi tidak terlalu terpengaruh dengan adanya fisika di game nanti. Kita lihat ininya, collision set polygonnya. Kalau sudah, kita bisa lihat sangat besar. Di sini kita bisa mengatur ukurannya, dibuat kita buat 50 300 mengatur sekitaran sini, ditinggikan. Untuk ketebalannya kita atur untuk tebal. Kalau tidak bisa di drag, kita bisa diatur sini. Kurang tebal. Nah, setelah itu kita insert lagi frame-nya sesuai dengan bentuk yang di sini. Ini frame yang kedua. Tugas seperti ini memang memakan waktu, tapi kita juga harus sabar lakukannya. Untuk ukurannya juga bisa di copy paste, jadi tidak perlu repot. Posisinya juga bisa di copy paste, terutama di bagian ini, karena ini bukan bagian ini atau bagian vertikal. Jadi tingginya bisa sama dengan ukuran juga yang sama. Dimasukkan lagi frame 3. Frame-nya ini ada jumlahnya sekitar 12 kalau tidak salah. Sudah. Karena
posisinya juga bisa disamakan. Tapi tinggi yang dibedakan juga lebarnya. Lebarnya tadi 14. Kalau sudah kita membuat bagian atasnya. Sini saya sudah buat urutannya, mana saja yang perlu dimasukkan. Di sini kita akan mengatur set collision polygon sehingga untuk permukaan benturannya sesuai dengan bentuknya di sini. Jika tidak sesuai, maka bisa saja misalkan bolanya melaju memukul ke sebelah sini, bisa kalau tidak diatur jadinya bolanya bisa tembus sehingga fisiknya tidak bagus. Sekian kalau sudah diatur, kita oke. Nah, dengan seperti ini, jika bolanya dari sini datang ke sini, bisa terbentur sini, tidak lewat seperti ini. Nah, atur ukurannya. Untuk setiap benda pertama yang mirip, misalnya ini bisa dijadikan patokan, sehingga benda berikutnya mirip, ukurannya juga bisa disamakan. Ukurannya tidak terlalu besar. Sepertinya frame ini kurang pendek. Nah, insert lagi. Kita juga atur yang ini, polygon collision. Di bagian atas ini tidak diatur karena ini sudah di luar dari boardnya, luar dari papan permainannya. Ini kita bisa tinggalkan. Frame. Oh, salah tadi. Tidak dimasukkan sprite-nya. Sprite. Ini frame 7.
di atas. Ukurannya disamakan dengan ketinggian spread yang baru tadi. Nah, untuk penyesuaian ukuran juga bisa diatur setelah kita masukkan semua sprite-nya. Jika lihat dari desainnya, yang perlu jika polygon setnya sebelah sini. Untuk bagian belakangnya tidak perlu dikasih collision polygon karena di sini juga berada di luar bentuknya, yang perlu bagian sini saja. Bisa diatur. Masukkan satu lagi, kita copy dulu ukurannya. 9. Masukkan frame 10. Nah, sini kita diperlukan untuk saat collisionnya menyeluruh, karena di bagian sini hampir semuanya permukaannya kena dengan bolanya nanti. Jika sudah di oke, di bagian sini untuk frame-nya salah klik tadi. Untuk frame-nya ada 13, ada 14 karena ada 3 bagian lagi.
Ini juga sama, poligonnya diatur keseluruhannya. Tadi 11 oh ya, anggapan sama. Satu lagi untuk frame. Oh ya, ternyata benar tadi ada desain 12, tapi di bagian desain 13 karena sebenarnya ini sama bentuknya, jadi bisa diambil yang frame 11 lagi. Tidak terlalu terpengaruh juga bentuknya. Nah, jika sudah, kita atur bentuknya, penataan. Oh, salah klik. Kita akan atur dari atas ke bawah. Ini untuk ukurannya bisa diperbesar. Kira-kira cukup segitu. Ini bisa diatur. Nah, ini kira-kira cukup. Untuk tingginya, diatur ketinggian yang tadi. Yang ketinggiannya bisa di copy. Ukurannya bisa di, karena ini mirror jadi lebih enak diaturnya.
sudah sejajar. Ini bisa diperbesar karena jadi seperti ini, diperbesar. Kira-kira cukup. Disalin ukurannya, masukkan ke situnya. Ya, kira-kira sini sudah benar. Tapi untuk jaga-jaga kita bisa atur ketinggiannya supaya sejajar. Lalu bagian bawahnya, apakah ini cukup segini? Seperti ini, apa cukup? Sepertinya perlu diperbesar. Diperbesar sedikit lagi. Nah, cukup ini. Disalin ukurannya dengan ketinggiannya. Supaya juga sejajar. Nah, untuk bagian ini bisa dipendekkan seperti ini. Ukurannya salah. Bisa nah, ukurannya ini dijadikan standar untuk ketiga yang lainnya. Ketinggiannya juga bisa di-copy standar. Kalau kurang sejajar bisa diatur. Ini posisinya masih sama. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke bagian bumper. Bumper juga merupakan termasuk sprite, tapi di sini mereka mempunyai fisika seperti pantulan atau spawn, tempat revive, atau berkedip dan berputar. Posisi juga sama buat sprite. Nah, yang pertama itu kita buat bolanya. Bola itu di bagian, nah ini bola nitrogen. Untuk ukurannya 15, terlalu kecil, 2, 3. Ukurannya kita dijadikan pas dengan ini. Nah, ini termasuk pas. Ini bisa digeser sedikit. Nah, sudah pas. Sebelum diatur fisikanya atau logikanya, kita masukkan semua dulu objeknya, sprite-nya. Lalu setelah bola, yang pertama itu bagian
pedalnya atau papan pemukulnya. Yang pertama bagian sebelah kanan. Nah, ini right flip. Kita atur untuk menentukan collision polygonnya. Seperti ini cukup. Bisa ditambahkan. Supaya lebih real. Jika ini dihilangkan, apakah sama saja? Ya, sama saja. Tapi sebelum kita keluar, kita buat dulu image point. Nah, di sini image point ini gunanya sebagai titik picu untuk logika fisikanya. Misalkan dibuat image point 1, kita bisa dibuat untuk porosnya. Nah, seperti di sini. Lalu bisa image point 2 di sini sebagai ujung dari pedalnya. Jadi ketika pedalnya di flip, semakin ke ujung semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Untuk origin point ini sebagai titik tengahnya untuk penempatan, biasanya untuk penempatan fisikanya juga. Jika sudah di OK, diatur manual saja. Letaknya di sini. Seperti ini kira-kira. Masih terlalu lebar, kita turunkan sedikit. Jadi kuncinya kalau bolanya di sini dimajukan. Seperti itu. Dimasukkan lagi yang sebelah kiri. Oh iya, belum insert. Sebelum diatur image point, kita atur collision polygonnya. Kalau sudah sesuai image point, di sini image point 1 sebagai porosnya, lalu ada image point 2 sebagai titik pukulnya. Kalau sudah, kita copy ukurannya. Oh ya, seperti kita frame-nya kurang sebagian ini. Kayaknya saya kurang itu, karena sebenarnya itu membutuhkan frame ketiga, tapi ukurannya saja yang dikecilkan.
Jadi intinya itu akan frame ketiga. Bagian frames. Memastikan tempatnya cukup, kita masukkan bolanya sebelah sini. Apakah cukup? Masih belum. Jadi misalnya bolanya masuk, bolanya juga bisa keluar. Nah, seperti cukup. Jadi pendekkan sedikit. Kalau sudah, ini kita bisa langsung copy karena untuk apa, bentuknya sama, ukuran sama, dan juga tidak ada arahnya. Jadi walaupun di copy juga bentuknya sama, fisiknya juga sama, makanya bisa di copy. Kita atur position Y, position X-nya. Masukkan bolanya ke sini juga. Position X kita juga harus mira-mira. Tadi seperti ini. Bola bisa lewat. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian bumper. Kira-kira ini cocok. Bagian flip dipanjangkan sedikit. Nah, kurang copy. Posisi Y-nya di copy juga. Bisa dimajukan sedikit. Kira-kira seperti itu. Masukkan bagian bumper. Bola sudah. Nah, bagian bumper seperti ini. Ini juga. Untuk bagian bumper, set collision polygonnya harus menutupi semua permukaannya, karena mereka dalam boardnya, jadi setiap bolanya masuk ke sini, teman-teman juga harus bisa di apa, ada aksi reaksi atau timbal baliknya. Crochet satu. Nah, ini harus menyeluruh. Kalau bisa setiap permukaan ditutupi. Apakah segini cukup? Ya, ini cukup. Seperti ini. Nah, ini.
bisa dipendekkan lagi. Kecil. Bisa dibawa bola untuk sini, kita bisa lewat, bisa. Jadi kira-kira ini cukup disejajarkan dengan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini masukkan satu lagi yang kerucut duanya. Ukurannya sama dengan kerucut satu. Posisinya posisi disamakan juga. Posisi X tidak bisa disamakan karena misalnya kalau dimasukkan posisi X jatuhnya ke sini juga, jadi harus dikira-kira kalau posisi X. Kalau posisi sudah sama, kita sejajarkan dengan ini. Kira-kira seperti ini. Untuk pembuatan bumper berikutnya dari bagian ini serta ini, saya buat di latar belakang. Nah, sepertinya terlalu lama jika mau dibuat langsung dengan videonya. Jadi saya pause dulu ini, setelah selesai akan selesai untuk latarnya, dan saya akan langsung masuk ke bagian logikanya di event sheets. Jadi saya pause dulu. Nah, sini jadi kita ketemu lagi. Sini saya sudah menaruh semua bumper-bumpernya juga dengan fitur-fitur yang lain. Mulai dari tabungnya. Nah, fungsi tabung untuk di sini itu supaya biar misalkan bolanya mantul ke sini, dia bisa dipantulkan balik sehingga tidak stuck di bagian sini. Nah, ini untuk bisa jadi saluran. Dan ini ada fiturnya bisa kedap-kedip nantinya. Dan juga yang ini juga. Lalu ada ini, fiturnya juga bisa berputar. Fungsi dari kotak oranye ini sebagai bumper pantulan. Misalnya bolanya masuk ke sini bisa mantul, juga masuk ke sini bisa mantul. Lalu bagian ini adalah bagian N-nya. Jadi misalkan bolanya terkena bagian ini, nantinya akan muncul tombol new ball. Jadi misalnya bola keluar dari board, bisa muncul tombol new ball di sini, dan setelah muncul, kalau misalnya new ball-nya diklik, bagian ini akan spawn bola yang baru. Makanya dibuat lagi kotak di sini. Jadi nantinya akan ditutupi seperti ini. Jadi spawn point-nya tidak ketahuan, tapi masih ada di situ. Itu nantinya saat di ini kenapa? Not respond. Tunggu dulu. Saya mau menjelaskan dulu. Bagian ini untuk next stage, jadi dari layout 1 pindah ke layout berikutnya, nanti diatur
di bagian event sheet. Dan juga tadi sudah disesuaikan juga, misalnya ukuran-ukurannya atau letak-letaknya sudah disesuaikan sehingga tidak tidak terlalu canggung kelihatan. Nah, seperti ini kan. Jadi langsung saja kita buat fisika-fisikanya dengan juga event sheet. Yang pertama kita step spread-nya kita jadikan behavior-nya fisik atau fisika. Yang ini gunanya spread ini memiliki tindak-tindakan tertentu yang tidak bisa diubah setelah di play nanti. Ini maksudnya kita besarkan dulu supaya maksudnya ini bisa dikekang atau tidak, tidak, tapi yes, karena ini merupakan papannya. Jadi bola tidak bisa menembus atau segala macam. Jadi ketika kena ini, dia bolanya jadi stop, berhenti. Apakah bisa bergerak, memutar? Jadikan tidak, nol karena tidak perlu bergerak sama sekali. Nah, selanjutnya di sini semuanya kita buat fisika. Kenapa juga dibuat fisik, bagian-bagian yang tidak bisa digerakkan, itu karena juga kita bisa menghemat logikanya nanti di event sheet. Misalnya kalau kita jadikan fisik di sini, maka kita harus membuat logikanya satu persatu yang jadinya nanti jauh lebih banyak daripada yang seharusnya.
Nah, mulai bagian dari sini kita buat behaviornya tetap fisika, tetapi kita buat ada perbedaan di sini yaitu di bagian elasticity. Nah, elasticity maksudnya apakah objeknya ini sepertinya bisa mantul atau tidak. Kita lihat, jadi 0 sampai 1 kita buat 0,5, yang lainnya kita biarkan 0. Soil density semuanya sama, 4 bagian ini disamakan. Untuk immovable-nya juga tetap iya. Immovable dan prevent rotation. Oh, jika sudah kita masuk ke bagian bumper. Yang pertama ini tetap fisika, yang beda itu bagian dari elasticity. Dan density-nya kita jadikan 0, elasticity-nya kita jadikan 1, oh tidak, kita jadikan 2, supaya bolanya jika mantul dapat meluncur keluar dari lubang ini. Sama, oh, sudah sama. Bagian ini. Fisik. What? Oh, sudah. Saya tidak melihatnya, maaf. Bagian bolanya juga. Mengapa bolanya juga dimasukkan behavior fisik? Yang gunanya yaitu collision mass-nya untuk misalnya poligon gitu kan. Ini masih ada bagian-bagian tidak termasuk ke set collision-nya. Jadi untuk itu kita bisa lihat di bagian fisiknya, kita bisa pilih circle, jadi full lingkaran untuk bagian collision-nya. Friction-nya tidak ada, yang lainnya biarkan. Lalu untuk bagian ini spesial karena letaknya supaya bolanya tidak nyangkut. Jadi untuk elastisitinya dijadikan 3. Untuk frictionnya 0, 0. Untuk bagian 3 tabung ini tidak perlu ditambahkan elasticity, biarkan saja semua 0.
untuk bagian bumpernya. Alas di sini kita jadikan 1,5. Ini juga sama, 1,5. Nah, bagian lingkarannya. Ini behaviornya tidak perlu fisik, tapi diperlukan bagian flash. Ada flash. Oh ini dia. Ini juga sama. Jadi dia sprite ini berkedip. Untuk bagian ini kita jadikan visible atau dilihatnya nanti misalkan di running layout ini akan jadi tidak terlihat atau invisible. Nah, yang ini juga jadikan invisible. Tidak perlu dipilih behaviornya. Nah, kalau sudah, oh ini lupa. Untuk bagian pedalnya kita lupa. Fisik juga. Apakah invisible? Tidak. Karena bisa gerak atas bawah. Density-nya ya, elastisnya tidak ada. Nah, seperti ini juga sama. Dan satu bagian lagi, bagian kecil, ini sendinya. Nah, fungsinya supaya pedal ini diam di tempat, karena tadi kita diatur apakah bisa gerak tidaknya, masih bisa gerak. Fungsinya juga sebagai pacuan untuk logikanya. Yes. Nah, kira-kira sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian event sheet. Yang pertama itu, ketika layoutnya dimulai, kita dari sistemnya on start layout. Ketika layoutnya mulai, pedalnya bisa digerakkan. Jadi create limited default join, jadi bisa gerak, tapi terbatas gerakannya. Image point 1 dari pacuan objek apa di joinnya. Ntar dulu, saya lupa bagian mana joinnya ini. Ini join apa? Oh, join 2. Jadi ketika yang kiri join 1. Yang kiri join 1. Image point-nya di bagian mana untuk jadi pacuan. Untuk pacuannya ya jelas. Tadi join 1. Berapa ke bawahnya? 0. Tapi ke atasnya berapa? 45. Dan satu lagi untuk bagian kanannya, pedal kanan sama create limited default join, image point 1, objek apa join 2. Oke. Ini minus 45 karena berhadapan, yang satunya ke
atas, yang satunya juga ke atas. Untuk ke atas yang kanan dibutuhkan minus 45 derajat. Lalu berikutnya sistem juga every tick, jadi kayak setiap detik gitu. Untuk lap pedalnya. Jadi walaupun bolanya diam di pedalnya itu, impulsnya dia ada gaya yang memantulkannya. Sama untuk yang satunya. Impuls. Dan sama saja 10 image point 2. Image point 2 itu yang tadi yang ada di sebelah ujungnya, sebelah sini, untuk menentukan seberapa besar gaya yang diperlukan. Setelah itu kita untuk bagian pedal kirinya, cara menggerakkannya dengan menekan tombol di keyboard, tombol A dan D. Jadi di sini kita buat. Oh iya, sebelum kita buat, kita juga bisa ini objek. Nah, ini inputannya mau menggunakan apa? Sini kita pakai keyboard. Nah, kalau sudah, keyboard on any key, on key press. Ketika ditekan, apa yang tekan? Tombol A. Oke, dan apa yang dijadikan ketika ditekan pedalnya? Impulse. X. Berapa impulsnya? 20. Image point-nya, image point 2. Udah. Juga ditambahkan namanya angular velocity, maksudnya kecepatan dari rotasinya. Ini 500. Lalu diubah lagi untuk right pedalnya, keyboard, ketika tombol ditekan, tombol D, oke, dan right pedal, apply impulse, maksudnya melakukan ini apa, aksi impuls, tau lah impuls ya, 20 2 sama yang dibedakan ini angular velocity-nya, karena kebalikan dari left pedal, maka angular velocity-nya jadikan min 500. Setelah itu apa yang belum, bagian sini sudah, lalu bagian oh ya, spawn-nya ya. Jadi ketika bola collision dengan ini, maka ini muncul. Ya, kita lakukan tadi ketika bola on collision with another object, apa objeknya? End spawn, dan apa yang dilakukan? End spawn, spawn another object, memunculkan objek lain. Objeknya yaitu tombol spawn button. Oke. Point 0 dan lagi ini juga. Jadi ketika sudah tombol muncul, ketika tombolnya diklik, apa yang terjadi? Spawn point-nya, spawn another object, memunculkan bola. Oke. Nah,
Setelah ini apa yang kurang? Oh ya, bagian flash tadi itu ya, dimasukkan misalnya ini flashing, on, kurang, salah ini dihapus. Tiga bolanya collision, bertabrakan dengan on collision. Ini dihapus. Tiga bola on collision with plus, maka plusnya flash untuk on time berapa detik, 1,5 cukup. Oh enggak, benar 0,1 ini durasinya 1,5. Nah, ketika ini collision akan terjadi, kita bisa masukkan ini, jadi ini bisa dia rotasi. 3 plus rotasi sesuai arah jam berapa? 30. Ini sama juga on collision with minus min flashing. Oh ini minusnya flashing. Tadi 1,5 dan modifikasi efek berputar berlawanan arah jarum jam berapa? 30. Kayaknya enak ditambahin ini sama lah lingkaran kotak rotasi juga sama, rotasi berlawanan arah jarum jam 30. Kira-kira selesai. Oh, bagian sini belum. Jadi ketika sistem enggak. Ketika tombol next on klik dan apa yang terjadi, kita pindah ke stage baru. Ke next layout. Misalnya kita buat layout baru. Jadi misalnya diklik, ini bisa pindah ke sini. Kita coba ini running. Maka bisa logika yang kita masukkan dan di sini juga masuk akal. Kita coba mainkan. Kita lihat berapa lama durasi video. Sejam durasi videonya. Tak apa-apa.
Masih loading. Nah, ini akhirnya sudah bisa kita klik new ball. Bolanya muncul. Oh, ini ternyata laptopnya yang macet, bukan gamenya. Bisa ini klik A, D, A, D. Kok lemot ya? Kita masuk yang baru. Kita tunggu bolanya jatuh, apakah bisa ini menahan. Kita coba sekali lagi. Oh, ternyata bolanya stuck, apakah bisa dikeluarkan? Oh, iya. Berfungsi ya. Jadi ketika keluar dari board, bolanya bisa muncul tombol new ball-nya dan juga bisa sebelah sini. Spawn-nya dari sebelah sini. Sebenarnya sih ada kotak, tapi karena tidak terlihat tadi diatur. Yang kurang adalah mencoba